Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru pendidik hebat di Indonesia. Kali ini saya akan sharing terkait topik guru inovatif dan kreatif untuk peserta didik digital natif. Nah, mungkin Bapak Ibu akan penasaran, apa sih digital natif itu? Kemudian, apakah memang peserta didik kita ini adalah sosok digital native? Nah, mari kita bahas agar Bapak Ibu dapat menjadi guru yang inovatif dan kreatif dan mampu memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan Indonesia di era digital. Sharing saya kali ini akan saya awali dengan sebuah quote dari George Couros. Beliau adalah seorang edukator, kemudian juga seorang inovatif teaching, learning, dan leadership konsultan. Nah, beliau pernah menyampaikan bahwasanya teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Maksud transformasional di sini adalah melalui adanya teknologi yang digunakan oleh seorang guru itu akan mampu mendeliver atau memberikan berbagai pengetahuan dan juga keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Sehingga peserta didik pun akan memiliki kecakapan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi di era digital saat ini sudah bukan saatnya lagi seorang guru itu anti dengan kemajuan teknologi maupun perkembangan teknologi. Justru melalui adanya perkembangan teknologi, sebenarnya Bapak Ibu sangat dimudahkan untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu proses pembelajaran. Ketika ada teknologi baru, ketika ada teknologi yang lebih canggih dari yang ada saat ini, Bapak Ibu harus welcome menyambutnya karena itu adalah salah satu cara agar Bapak Ibu itu dimudahkan dalam proses mengajarnya. Nah, tadi judul dari sharing hari ini adalah terkait bahwasanya seorang peserta didik itu adalah sosok digital native. Nah, memangnya siapa sih digital native ini? Nah, di sini ada 4 poin yang akan menjelaskan karakteristik peserta didik sebagai sosok digital native. Sosok digital native ini adalah seorang anak-anak atau remaja gitu ya, yang lahir selama atau sesudah era digital. Nah, kalau kita melihat era digital saat ini, maka ya di era 21st century ini atau di abad 21, di mana hampir peserta didik atau anak yang mungkin masih berumur 1 tahun, 2 tahun, mereka langsung diberikan akses teknologi. Sehingga sekarang sangat tidak heran sekali ketika anak umur 2 tahun, anak masih umur 1 tahun, tetapi mereka sudah lihai dalam memainkan smartphone maupun perangkat PC gitu ya, personal komputer. Kemudian sosok digital native ini adalah seseorang yang selalu aktif dan tersambung ke smartphone maupun perangkat digital lain. Nah, jadi memang hampir setiap detik, setiap waktu mereka itu akan dikit-dikit buka smartphone-nya gitu, dikit-dikit buka perangkat komputernya. Entah itu apa ya tujuannya, misal melihat video atau mungkin bermain sosial media atau mungkin sekedar mencari informasi atau mungkin digunakan untuk belajar ataupun yang lainnya. Intinya, setiap harinya mereka itu akan tidak bisa terpisahkan dari perangkat smartphone maupun perangkat digital lain. Nah, jadi Bapak Ibu juga tidak bisa memisahkan smartphone atau perangkat digital itu dari ruang kelas karena memang karakteristik mereka sudah seperti itu. Terlebih di era digital atau ini ya, sekarang juga sedang terjadi pandemi COVID-19, sehingga adanya smartphone dan perangkat digital ini bukan lagi sebuah alat alat yang mampu memberikan hiburan saja, tetapi ini adalah alat penting yang mampu membantu peserta didik itu belajar di masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sosok digital native ini adalah seorang pelajar yang intuitif. Kemudian mereka juga multitasking dan dapat berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain secara cepat. Jadi saking ini ya, mereka itu sudah sangat dekat dengan teknologi, semisal mereka dihadapkan dengan 2 perangkat pun, mereka tetap bisa fokus mengelola perangkat tersebut. Mereka tetap bisa
menggunakan perangkat tersebut, bahkan mereka bisa cepat gitu berpindah dari suatu pekerjaan lain ke pekerjaan yang lainnya. Kemudian ini yang penting juga, bahwasanya mereka adalah sosok pelajar yang intuitif. Jadi meskipun mereka mungkin tidak melihat secara langsung, mereka tidak merasakan secara langsung, tetapi ketika ada sebuah deskripsi atau mungkin sebuah gambaran gitu ya, mereka sudah mampu untuk dipancing berpikir. Sebenarnya ini sudah poin plus dari sosok digital native ini. Tinggal bagaimana Bapak Ibu guru memfasilitasi semuanya ini, yang mana fasilitas itu harus berupa perangkat digital seperti itu. Kemudian juga yang keempat, bahwasanya mereka ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan juga selalu berorientasi ke hal-hal yang berkaitan dengan multimedia. Kalau Bapak Ibu mungkin memantau gitu ya peserta didiknya di sosial media, bahwasanya mereka ini benar-benar anak-anak yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Contohnya ketika ada suatu berita, terus di sana itu ada diminta donasi. Nah, sosok digital native ini akan berbondong-bondong melakukan donasi. Bahkan mereka juga kalaupun tidak memiliki materi gitu ya, tidak memiliki uang, mereka akan hanya dengan membantu, misal membantu share informasi, kemudian memberikan komen positif. Nah, seperti itu adalah salah satu sosok atau karakteristik dari sosok digital native. Nah, kemudian dengan deskripsi peserta didik kita saat ini adalah seperti tadi, maka bagaimana pendidik harus menyiasati fenomena ini? Karena mereka adalah sangat erat dengan teknologi, maka pendidik pun, Bapak Ibu guru harus ini, mau tidak mau, harus berlari lebih cepat untuk lebih mengenali perkembangan teknologi. Banyak hal yang dapat Bapak Ibu lakukan, salah satunya adalah dengan terus belajar dan juga terus berbagi. Jadi ketika ada misal semacam webinar atau mungkin informasi terkait perkembangan teknologi untuk pendidikan, nah Bapak Ibu harus mempelajarinya, meskipun nanti tidak mengimplementasikan, tetapi Bapak Ibu cukup mempelajari untuk nanti dianalisis kira-kira dari berbagai macam perangkat yang ada itu kira-kira mana yang cocok diimplementasikan pada materi pembelajaran Bapak Ibu, serta disesuaikan dengan karakteristik ketersediaan perangkat oleh peserta didiknya. Misalnya Pak peserta didiknya hampir 100% tidak punya laptop, punyanya hanya smartphone Android, maka Bapak Ibu harus memilih perangkat yang ramah terhadap smartphone Android, bukan semisal laptop seperti itu. Kemudian juga pendidik harus menyediakan tools pembelajaran berbasis teknologi digital, dan cara termudahnya ya Bapak Ibu cari saja platform ataupun aplikasi ataupun software yang penggunaannya itu mudah ya, tidak memerlukan keterampilan teknologi, karena seperti kita tahu bahwasanya tidak semua guru itu adalah lulusan fakultas teknik atau fakultas komputer, fakultas informatika gitu, serta juga Bapak Ibu pasti waktunya itu sangat limit, sehingga pilih saja platform atau aplikasi atau software yang mudah digunakan dan kalau bisa sudah punya template gitu, sehingga Bapak Ibu tinggal ganti-ganti saja. Dan tadi ya, bagaimana juga agar kita peserta didik itu dapat terkoneksi dengan sosok digital native. Nah, ini kita harus berkonsentrasi pada pembelajaran yang kolaboratif gitu, karena tadi kita lihat bahwasanya anak-anak kita ini, adik-adik kita ini adalah sosok yang punya jiwa sosial tinggi seperti itu. Kemudian kita juga harus memberikan akses pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai kita memberikan materi pembelajaran itu hanya berupa teks saja. Nah, itu jangan sampai. Kemudian kita juga harus membuat dan memberikan informasi pembelajaran itu yang mudah diakses. Jadi kalau bisa satu klik saja mereka sudah langsung tertuju dengan materi yang akan kita sampaikan. Jangan kita buat ribet peserta didik itu untuk mengakses pembelajaran kita. Misal harus seperti ini dulu, harus seperti itu dulu. Nah, kalau bisa hanya dengan satu klik saja mereka langsung sudah menuju ke pembelajaran. Kemudian kita juga jangan sampai terlalu kaku dalam menyampaikan pembelajaran, ya tegas seperti itu, tetapi tetap fleksibel dan berorientasi pada ini, bagaimana peserta didik itu bisa enjoy dalam melakukan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir ini kita dapat menggabungkan pembelajaran interaktif dengan perangkat digital yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kalau peserta didik misal punya
smartphone, ya kita manfaatkan smartphone tersebut. Kalau peserta didik punya laptop mungkin, nah itu kita manfaatkan. Dan kalau kita melihat pemaparan tadi, di mana kita harus memilih platform pembelajaran yang mudah, yang sudah menyediakan berbagai template, maka jawabannya adalah kita dapat menggunakan Canva for Education. Nah, di video selanjutnya akan kita bahas lebih detail apa itu Canva for Education dan bagaimana Bapak Ibu dapat mendaftar akun Canva for Education sehingga Bapak Ibu dapat mengklaim atau mendapatkan 1 tahun Canva Premium seharga hampir 1 juta. Demikian pemaparan hari ini. Terima kasih, dan ini ada quote dari saya. Mungkin memang ilmu saya masih tidak banyak gitu ya, tetapi bahwasanya sedikit ilmu yang dibagikan insya Allah akan lebih berarti daripada banyak ilmu yang hanya dipendam sendiri. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.